Hai semua, di video kali ini kita bakal bahas latihan soal literasi bahasa Inggris, yaitu bedain mana fakta dan mana opini. Ini teksnya, jadi tipe bahasan dari teks ini adalah hasil review dari sebuah buku yang berjudul Almond. Kalau untuk soalnya sih simple ya, jadi soal nanyain tentang mana dari opsi A sampai E yang merupakan fakta dari si penulis. Nah, tapi sebelum kita bahas jawabannya, kita kulik sedikit dulu nih, apa itu fakta dan apa itu opini. Jadi kalau fakta itu adalah sesuatu yang bisa dibuktikan kebenarannya. Misalkan melalui hasil penelitian, data, angka, dokumen resmi, atau sumber terpercaya. Dan juga fakta itu objektif. Jadi objektif itu artinya netral. Jadi dalam suatu kalimat itu nggak ada pendapat pribadi atau perasaannya si penulis. Pokoknya si penulis hanya kasih info aja, info apa adanya. Dan info tersebut itu bisa dicek dan dibuktikan kebenarannya. Terus juga karena fakta itu bisa dibuktikan kebenarannya, maka fakta nggak bisa dibantah. Beda sama opini. Kalau opini bisa dibantah, misalnya nih, kita lagi nge-review makanan. Itu kan rasa makanannya tergantung lidah masing-masing ya. Pokoknya enaknya, gurihnya, manisnya, jadi gitu. Pokoknya intinya kalau opini itu setiap orang punya penilaian yang berbeda-beda, atau kata lainnya itu subjektif. Nah, subjektif ini yang merupakan ciri-ciri dari opini. Diingat ya. Oke, sampai sini paham teman-teman? Kalau gitu kita balik lagi ya ke soalnya. Jadi teman-teman, ini dari opsi A sampai E, itu kalimatnya bisa kita temukan ya di dalam teks. Supaya mempermudah, ini aku langsung highlight aja ya. Opsi A bilang, agile and amusing, that's how the author's game pen could be described. Intinya opsi A bilang kalau gaya penulisan dari novel ini lincah dan menghibur. Perhatiin ya, kata lincah dan menghibur itu merujuk ke opini. Kenapa opini? Karena kedua kata ini adalah penilaian pribadi si penulis. Bagi penulis, mungkin novelnya itu memang menghibur, tapi belum tentu bagi pembaca lain buku itu juga menghibur bagi mereka. Nah, ini yang dinamakan subjektif. Jadi setiap orang punya penilaian yang berbeda tentang novel itu. Nah, karena kalimat ini subjektif, maka ini termasuk opini. Jadi opsi A salah. Opsi B bilang buku Almond ini eksepsional, luar biasa, dan layak untuk dibaca lagi. Nah, kalimat ini ternyata juga masih opini. Kenapa opini? Karena luar biasa atau eksepsional itu subjektif. Mungkin bagi penulis iya, oke, ini luar biasa novelnya, tapi bagi pembaca lain gimana? Mungkin mereka ngerasa novelnya biasa aja. Nah, karena perbedaan pendapat berarti ini masuk ke opini. Jadi opsi B salah. Kalau opsi C, intinya opsi C ini bilang bahwa novel ini genrenya novel anak muda, tapi bisa untuk berbagai kalangan. Sebenarnya kalau opsi C ini lebih ke campuran fakta dan opini. Kenapa? Karena kalimat yang ini adalah fakta ya, dan kalimat yang kedua ini adalah opini. Ya, karena opsi C ini campur antara fakta dan opini, jadi bukan opsi C juga jawabannya. Kita lanjut ya, opsi D. Opsi D, the title itself refers to Son Yeon-jae's brand tonsils which are the size of an almond. Jadi opsi D ini bilang alasan kenapa buku itu dikasih judul Almond itu karena merujuk pada ukuran otaknya si Son Yeon-jae yang ukurannya itu sebesar biji almond gitu. Nah, apakah kalimat ini fakta atau opini? Ternyata kalimat ini adalah fakta. Kenapa fakta? Teman-teman masih ingat nggak? Tadi kan di awal aku udah bilang kalau fakta itu tidak mengandung pendapat atau perasaan pribadi si penulis. Artinya kalimatnya netral. Dan iya, opsi D itu kalimatnya netral. Hanya sekadar memberikan informasi. Beda kan sama opsi-opsi lain? Kalau opsi lain kan itu penulis bilang novelnya menghibur, luar biasa. Sedangkan kalau opsi D sekali lagi itu nggak ada pendapat pribadinya si penulis. Terus juga kenapa ini kalimat disebut fakta? Karena kalimatnya ini memang benar dapat dibuktikan kalau judul bukunya itu aslinya memang terinspirasi dalam dunia nyatanya ya, memang terinspirasi dari ukuran otak si Son Yeon-jae ini yang ukurannya sebesar biji almond gitu. Makanya ini fakta. Jadi opsi D benar ya. Nah, gimana dengan opsi E? Intinya opsi E ini bilang kalau Almond ini adalah novel yang menyentuh hati. Sebenarnya afflictive novel ini itu udah termasuk ke opini. Kenapa opini? Karena ini adalah pendapat pribadi si penulis. Penulis ngerasa novel itu bagi dia menyentuh hatinya. Padahal bagi pembaca lain itu belum tentu novel itu juga menyentuh hati mereka. Makanya opsi E bukan jawabannya. Jadi opsi D ya jawabannya. Lanjut soal berikutnya. Teman-teman, teksnya masih sama ya, tapi soalnya nanyain tentang dari opsi A sampai E mana yang merupakan opini dari si penulis.
Kalau opsi A itu bilang social rules and good behavior principles are taught to him by both his mother and grandmother. Artinya aturan-aturan sosial dan prinsip-prinsip tingkah laku itu diajarkan oleh ibunya dan neneknya kepada si tokoh utama novel ini, yaitu si Son Yun Jae. Opsi ini itu acuannya ada di paragraf 2 di bagian ini. Oke, kita balik lagi ya ke pembahasannya. Kira-kira opsi A ini itu masuknya ke mana? Fakta atau opini? Jawabannya ini masuk ke fakta. Kenapa fakta? Karena satu, dia objektif kalimatnya. Jadi di kalimat ini gak ada perasaan atau pendapat pribadinya si penulis. Kalimatnya tidak mengandung nada pujian dari penulis atau penilaian positif maupun penilaian negatif. Pokoknya kalimatnya netral aja. Intinya penulis hanya sekadar menyampaikan apa isi dari novel tersebut, tanpa dimasukin perasaan atau pendapatnya dia di kalimat ini. Makanya ini fakta. Nah, karena ini fakta, opsi ini salah. Opsi B, the title itself refers to Son Yun Jae's brain tonsils which are the size of an almond. Judul buku itu ngerujuk ke tonsil otaknya si Son Yun Jae, di mana ukurannya itu sebesar biji almond. Nah, ini masih fakta. Kenapa masih fakta? Karena kalimat ini tidak mengandung pendapat pribadinya si penulis. Penilaiannya si penulis nggak ada disertakan di kalimat ini. Ini tuh penulis hanya secara netral menyampaikan asal-usul judul buku Almond ini gitu. Karena ini fakta, jadi ini salah. Opsi C, Yun Jae has the routine of memorizing, rehearsing, and packing every feeling that most people learn by mere instinct. Intinya opsi C ini bilang bahwa Yun Jae itu punya rutinitas. Salah satunya misalkan memorizing gitu. Artinya mengingat-ingat atau menghafal-hafal gitu ya. Tapi pertanyaannya apakah opsi ini adalah fakta atau opini? Nah, ternyata opsi ini masih fakta. Kenapa fakta? Karena ini adalah deskripsi dari isi novelnya. Jadi si penulis hanya sekadar mendeskripsikan aja isi novelnya, tidak menambahkan penilaiannya. Jadi nggak ada pendapatnya si penulis di sini. Ini kalimatnya netral. Opsi D, Yun Jae's mother and grandmother help him learn to communicate in order for him to survive this judgmental world. Opsi ini bukan jawabannya juga, karena kalimat yang ini itu adalah fakta. Tapi ketika menyebutkan judgmental world, jadi dunia yang penuh penghakiman ini adalah opini. Bagi si penulis, dunia ini penuh penghakiman, tapi belum tentu bagi orang lain. Nah, karena dalam satu opsi ini ada fakta dan opininya, maka bukan opsi ini jawabannya. Karena kan kita nyarinya opini aja. Yang tersisa hanyalah opsi E. Apakah opsi E jawabannya? Coba kita lihat. Almonds is exceptional and has one of those worth rereading materials. Almond itu luar biasa dan layak untuk dibaca lagi. Nah, kalimat ini baru opini. Kenapa? Karena kalimatnya itu mengandung pendapat atau perasaan si penulis. Di sini dia muji kualitas novel ini. Dia bilang exceptional, luar biasa. Nah, bisa aja hanya penulis yang ngerasa luar biasa, atau mungkin beberapa orang yang ngebaca itu juga yang ngerasa luar biasa. Tapi bagi pembaca lainnya, belum tentu. Bisa aja mereka ngerasa novelnya biasa aja, nggak luar biasa. Terus alasan kedua, kenapa ini opini? Karena si penulis bilang ini novel yang layak untuk dibaca lagi. Nah, ini kan konotasi kalimatnya kayak ngasih saran ya. Kalimat yang mengandung saran itu biasanya udah masuk ke kalimat opini. Tapi sebenarnya kita lihat lagi sih dari konteksnya. Tapi karena ini konteksnya emang udah opini banget, berarti emang udah ini jawabannya. Opsi A adalah opini. Kita baca soalnya ya. The word sense in paragraph 1 is synonymous with. Jadi pertanyaannya adalah kata sense di paragraf pertama itu sinonimnya apa sih? Nah, biasanya dalam soal kayak gini kita nggak bisa nebak asal dari artinya aja, karena sense itu bisa punya banyak arti, tergantung konteks kalimatnya. Jadi kita harus balik dulu ke paragraf pertama. Nah, kata sense itu ada di kalimat kedua, so kita baca kalimat kedua. Alexithymia is a condition of emotional absence restraining the capability to sense and undergo feelings that normal people perceive. Jadi kalimat ini ngejelasin alexithymia adalah kondisi di mana seseorang mengalami kekosongan emosional yang bikin dia itu jadi nggak bisa merasakan atau mengalami perasaan seperti orang-orang normal pada umumnya. Nah, berarti kata sense di kalimat ini artinya merasakan. Jadi merasakan tapi dalam konteks emosi. Jadi merasakannya itu bukan kayak mencium bau atau melihat sesuatu gitu, bukan. Tapi lebih ke merasakan perasaan. Nah, dari kelima pilihan jawaban ini, kira-kira mana
yang paling dekat artinya dengan merasakan? Jawabannya adalah opsi B, yaitu kata detect. Karena kata detect itu artinya mendeteksi atau merasakan adanya sesuatu. Jadi sesuatu ini termasuk perasaan. Nah, gimana dengan opsi lainnya? Kalau opsi A itu nurture, artinya memelihara, mengasuh, membina. Jadi ini nggak sama ya, maknanya kayak kata sense. Jadi ini salah. Terus kalau opsi C, proceed. Proceed itu kan artinya melanjutkan atau meneruskan. Ini juga salah. Terus kalau compose, compose itu artinya menyusun atau mengarang. Ini juga salah. Dan retain, mempertahankan atau menyimpan. Ini juga salah. Makanya kenapa opsi B itu adalah opsi yang benar.